Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Ngaji Ilmu Shorof, yaitu kita akan membahas isim masdar ya, atau kita sebut dengan masdar. Jadi apa sih yang disebut dengan masdar? Masdar huwa ismun, berupa kalimat isim, yadullu alal hadas mujarrodan minaz zaman. Masdar itu berupa kalimat isim yang menunjukkan atas suatu kejadian mujarrodan minaz zaman, yang itu sepi dari zaman. Dalam artian berupa kalimat isim yang menunjukkan kejadian yang kejadian itu tidak dibarengi dengan zaman. Seperti apa? Seperti alima ilman. Ilman di sini kita sebut dengan isim masdar atau masdar. Karena apa? Karena dia itu berupa kalimat isim yang menunjukkan kejadian yang kejadian itu tidak dibarengi dengan zaman. Wa nadhala nidhalan wa 'allama ta'liman nidhalan ta'liman istighfaran istighfaran. Nah, semuanya ini berupa isim masdar yang menunjukkan suatu kejadian yang kejadian itu tragedi atau ya yang itu tidak dibarengi dengan zaman. Misal contoh di sini ada lafaz doroba yadribu dorban. Makanya masdar juga bisa disebut yaitu kalimat isim yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrifnya fiil. Ya. Isim masdar yaitu lafaz yang jatuh pada urutan ketiga pada tasrifnya fiil. Doroba yadribu dorban, nasoro yansuru nasron, fataha yaftahu fathan. Semua urutan yang ketiga dalam tasrifnya fiil itu disebut dengan masdar. Sorry ya, agak pilek. Nah, ini yang sebelah mulai ketawa. Nah, terus di sini lafaz doroba yaitu sedikit saya akan bedakan ya mana fiil dan makna masdar. Nah, lafaz doroba di sini yaitu mempunyai makna hadas dengan zaman ya. Hadasnya yaitu memukul ya, memukul kan. Zamannya berarti telah memukul. Sama yadribu juga dia memiliki hadas memukul dan memiliki zaman, yaitu bisa mempunyai arti sedang memukul atau akan memukul. Nah, beda kalau misal masdar dia mempunyai makna hadas tapi tidak dibarengi dengan zaman, dorban, yaitu pukulan. Nah, kayak misal di sini contohnya doroba Zaidun Amron, Zaid telah memukul Umar. Apa? Dorban, dengan pukulan syadid dan yang keras. Nah, dorban di sini kita sebut dengan masdar karena dia menunjukkan hadas tapi tidak dibarengi dengan zaman. Beda sama lafaz doroba di sini berupa fiil madi yang mempunyai hadas kemudian mempunyai zaman juga. Ya. Jadi bedanya misal masdar sama fiil madi atau fiil mudhore, yang keduanya misal mudhore sama madi, dia memiliki hadas dan zaman. Kalau misal masdar, dia hanya hadasnya aja, biduni zaman. Kemudian next ya. Jadi wazannya masdar di sini kita buat ada 3 ya. Jadi kan antara fiil itu ada yang sulasi, rubai, khumasi, dan sudasi. Nah, ini wazan-wazan isim masdar ada 3 bagian. Nah, kemudian wazannya isim masdar yang pada fiil sulasi itu apa? Berupa simai. Jadi semua masdar yang
terdapat pada fi'il sulasi itu semuanya simai. Simai itu maksudnya gimana? Yaitu semua ya kita mengambil dari orang Arab ya. Jadi langsung kayak gitu masdarnya, kayak misal kata ba, masdarnya apa ya? Kitabatan, khoroja khurujan, fahima fahman, hasuna husnan. Nah, semuanya itu ini kita ambil dari orang-orang Arab ya. Jadi nggak ada kaidahnya, gampangnya kalau misalnya simai itu. Next, kemudian yang rubai. Dar. Sorry guys. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk yang rubai. Rubai di sini ntar ada 4 wazan ya. Yang pertama yaitu berupa wazan af'ala, kemudian fa'ala, kemudian yang ketiga fa'ala, yang keempat fa'lala. Nah, di sini yaitu wazan masdarnya dari fi'il rubai ada 4. Nah, yang af'ala di sini masdarnya mengikuti wazan if'alan. Yaitu misal contohnya anzala inzalan, akroma ikroman. Apalagi akroma, banyak dah pokoknya. Pokoknya ketika misal fi'ilnya itu wazannya af'ala, maka masdarnya if'alan, inzalan, ikroman. Kemudian masdarnya dari fi'il rubai yang wazan fa'ala, qatala. Ntar masdarnya ada 2. Ada fi'alun atau mufa'alatun. Contohnya di sini nadolan nidolan ya, wa munadolatan nidolan. Di sini nidolan. Hiwaron atau hiwaron, muhawaratun. Bisa ya dua-duanya di sini. Kemudian yang masdar dari wazan fa'ala, farroha yufarrihu, taf'ilan, ada taf'ilatan. Dar hassana tahsinan, hassana yuhassinu tahsinan, farroha yufarrihu tafrihan. Nah, yang wazannya jadi ada 2, ada taf'ilatun, ada zakka tazkiyatun. Nah, ada misal dhaha tadhiyah, kan? Itu. Kemudian yang fa'lala. Di sini wazan masdarnya juga ada 2, ada fi'lalan, fa'lalatan. Contohnya zalzala zilzalan. Ini wawunya dibuang ya. Zalzala zilzalan. Nah, zilzalan yang pertama, dakhraja dakhrajatan, fa'lalatan. Oke, itu untuk ini yang rubai di sini semuanya kiasi ya. Jadi ada kaidahnya, teman-teman. Pokoknya yang rubai, yang wazan af'ala, dia masdarnya hanya 1. Nah, kalau misal fa'ala, wazan fa'ala masdarnya ada 2, bisa fi'al atau mufa'alatan. Nah, lafad fa'ala wazannya ada 2, wazan isim masdar ya, taf'ilun, taf'ilan atau taf'ilatan. Ini contohnya, atau fa'lala, fi'lalan, fa'lalatan. Oke, jadi gampangnya selain wazan af'ala, yaitu fa'ala, fa'ala, fa'lala, itu masdarnya terdapat 2 wazan. Ya, yang semuanya ini pada wazan isim masdar yang rubai itu berupa kiasi ya. Jadi ada kaidahnya. Teman-teman, kaidahnya ini gitu loh untuk isim masdar yang rubai. Next, kita masuk yang humasi ya. Jadi ada humasi sama sudasi. Nah, humasi sama sudasi ini entar mudahnya yang pertama yubda bil alifil wasal. Nah, ketika didahului dengan alif wasal, maka kasru harfis salis, ziyada alif qoblal akhir. Yaitu mengharokati kasro pada huruf yang ketiga, kemudian nambah alif sebelum akhir.
Nah, contoh di sini ada inkasaro menjadi inkisaron. Ya. Apa? Kasru harfus salis. Nah, inkisar. Oh, kok inkasar? Di sini ya, huruf yang ketiga ini kaf ya, berarti inkisarun. Ya. Kemudian sebelum akhir ditambahi alif. Inkisarun. Nah, inkisarun tambah alif. Istighfaro menjadi istighfarun. Huruf yang ketiga dibaca kasro, huruf sebelum akhir ditambahi alif, istighfarun. Itu ya. Jadi untuk fiil sulasi humasi yang sudasi, entar ketika itu diawali dengan hamzah wasol, nih, ini kan, maka membuat masdarnya huruf yang ketiga dibaca kasro, ini, dan sebelum akhir ditambah alif. Nah, kemudian yang yubda bita, ya baik itu entar humasi atau sudasi yang didahului dengan ta, entar dhamma ma qabla akhir, yaitu dibaca dhamma sebelum huruf akhir. Contoh ta'allama, tu'allum, ta'allama yata'allamu ta'alluman. Ini fathah ya, ta'alluman. Tafakhara menjadi tafakhuran. Ya. Jadi fiil humasi atau sudasi yang didahului dengan ta, maka dhamma ma qabla akhir. Jadi huruf lafaz sebelum akhir dibaca dhamma menjadi ta'alluman. Ini kan huruf sebelum akhir lam ya. Dibaca dhamma ta'alluman, tafakhuran. Itu saja untuk isi masdar, pengertian dan wazan-wazannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misal dirasa ada manfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya, like and share. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.